ketika disampaikan, wahai ya bunayya, inni ara fil manam, ya, inni adbahuka fandur madza tar. Aku di dalam mimpi ini mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu wahai anakku? Ini orang tua yang soleh juga. Ya, ini bagaimana ini pendapat pian ini? Wahai anakku nih. Artinya abah ini lawas memohon kepada Allah agar mendapatkan kamu ini. Sudah mendapatkan kamu di saat masih bayi, abah ini diminta untuk berpisah dari kamu. Sekarang kamu sudah dewasa nak, menjadi pengganti abah. Tiba-tiba aku ini dipinta lagi oleh Allah agar menyembelih kamu. Gimana pendapatmu? Ini orang tua yang bijak. Ya, tetap diajak musyawarah tu anak. Kata anaknya, ya abati, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya, wahai ayahku, kalau memang itu sudah menjadi ketentuan dari Allah, perintah Allah Subhanahu wa taala, sudah laksanakan saja. Kada usah kaina-kaina, laksanakan wahai ayahku. Insyaallah ayah akan mendapatkan aku tergolong anak yang sabar. Allahu akbar. Padahal ini ujian, tahap ujian. Allah diuji oleh Allah ini. Puncaknya ujian ini. Harus kehilangan anak ini, anak kesayangannya. Belum lagi mendapatkan Nabi Allah Ishak. Ya, sekalipun itu berdingsanakan antara Nabi Allah Ismail dengan Nabi Allah Ishak, belum mendapatkan itu Ishak. Ya, tapi ya karena sudah perintah dari Allah, bismillah. Kalau memang itu sudah. Kemudian di saat mau disembelih, kata Nabi Allah Ismail, wahai orang tuaku, tolong berita ini jangan disampaikan dengan mamahku. Jangan disampaikan dengan mamahku berita penyembelihan ini. Satu. Kedua, tolong saya titip dengan pian ayah, baju yang saya pakai ini disampaikan dengan mamahku, supaya mamahku itu bisa mengenang aku selalu bahwasanya aku ini anak yang pernah berbakti dengan mamahnya. Baju ini tolong diantarkan dan disampaikan dengan mamahku. Itu pesannya Nabi Allah Ismail terakhir. Kemudian setelah itu ketika mau disembelih, ayahku, sebelum aku disembelih minta tolong diasah dulu ladingnya, supaya di saat dijalankan itu lading di leherku tidak pakai memerlukan waktu lawas. Jadi langsung kena sasarannya karena ladingnya tajam. Diasah dulu, insyaallah. Nah ini yang menjadi sunnah. Jadi jangan asal-asalan ini menyembelih nih. Harus berdasarkan lading yang kuat, lading yang tajam. Kalau belum tajam diasah dulu. Nah, digurindak. Nah, kayak itu. Nah, kemudian ayahku, sebelum disembelih, tolong dising-singkan lengan bajumu. Subhanallah, ini anak luar biasa. Supaya kenapa? Apabila aku disembelih nanti, darahku itu tidak sampai muncrat mengenai lengan bajumu ayah. Takut nanti kalau sampai mengenai lenganmu, lengan bajumu ini, darahku ada di situ, nanti kada kau guring. Teingatan aku terus ini baju, ini darah anakku, darah, maka dising-singkan. Nah, dising-singkan. Subhanallah. Ya, pisaunya tajam, sing-singkan. Ya. Nah, habis itu sudah bismillah. Ya. Begitu mau disembelih. Ya. Ini jadi ada dua riwayat. Riwayat yang pertama, sebelum disembelih, ya, tiba-tiba muncullah kabsyun kabir. Kibas ini adalah seekor domba yang gonol. Langsung Allah mendatangkan domba itu dari surga, pengganti Nabi Allah Ismail, dibawa oleh malaikat, diantarkan kepada Nabi Allah Ibrahim. Ya, ini pengganti daripada anakmu Ismail, sebagai bentuk
ujian terakhirmu bahwasanya itu hanya merupakan ujian saja. Ya, tapi kamu sudah teruji, ujar Allah. Gantinya ini seekor kambing atau domba yang gonol. Itu riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua menyatakan begitu diandak rading di leher, sekali diayun, dua kali diayun, tidak mempan, ya, tidak mempan, kaget, ya. Nabi Allah Ibrahim kaget, kenapa tidak mempan? Ulama menafsirkan kenapa tidak mempan, karena di situ terdapat nurnya Rasulullah SAW. Ya, kalau sampai mempan, maka dari mana Rasulullah SAW akan keluar secara syariat? Begitu. Ada nurnya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu keturunannya dari Nabi Ibrahim, dari Nabi Ismail, bukan dari Nabi Allah Ishak. Nah, yang Yahudi ini dari Ishak, itu Yahudi Israel itu dari Ishak. Tapi jalur Nabi Allah Ismail itu ya Rasulullah itu jalurnya. Jadi dua beradik ini tapi jalurnya berbeda. Wataknya juga berbeda. Ada nur Muhammad SAW, sehingga dua kali diayun itu tidak mempan. Sampai ketiga kalinya didatangkanlah seekor kambing yang gonol sebagai penggantinya. Subhanallah. Ini syariat, ini kasih sayang Allah. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau nya sabar maka akan mendapatkan yang lebih menguntungkan. Subhanallah. Andai ya itu terdapat penyembelihan itu, apa yang terjadi pada zaman sekarang ini, ya, maka akan kita ini salah satu korbannya. Tapi karena diganti dengan kambing, ya alhamdulillah akhirnya kita mencari-cari kambing kayak ini atau sapi. Kalau digabung sapi. Itu yang pertama menjadi landasan. Kemudian adapun hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya annahu sallallahu alaihi wasallam doha bi kabshain amlahain aqranain. Rasulullah SAW telah berkurban, ya, setiap tahunnya berkurban dengan apa? Dengan hayawan kurban. Apa itu? 2 ekor kambing. Wah, jadi 2 ekor kambing yang besar, yang gonol. Sallallahu alaihi wasallam. Bukan 1 kambing lagi, tapi 2 ekor kambing yang besar. Kenapa besar? Menunjukkan akronain yang mempunyai 2 tanduk. Ada 2 tanduk. Akronain. Jadi yang bertanduk, jangan kambing betina, kalau bisa kambing jantan. Kabshain ini 2 ekor kambing jantan yang besar. Itu Rasulullah SAW. Amlahain yang bagus, yang indah dipandang. Yasurrun nadhirin. Ketika dipandang itu maolah hati kita nyaman. Wih, gagahnya kambing itu. Ya, jangan yang kurus ya, tapi yang gagah, penampilannya oke. Ya, kalau diibaratkan foto itu Pajero spot. Wah, itu enak, gagah gitu. Ya. Bukan apa namanya foto biasa Karimun, bukan, tapi Pajero spot. Itu. Kemudian apa hikmahnya? Nah, sekarang hikmahnya nih. Tadi kan hukumnya sunnah, dasarnya Al-Quran, dasar hadisnya ini hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Rasulullah telah berkurban 2 kambing yang gonol, kemudian yang jantan, ya, yang bagus, yang bertanduk. Kemudian sekarang hikmahnya, hikmahnya jadi lengkap. Ma'amila ibnu Adam yauman nahri min amalin ahabbu ila Allah min iraqatid dam. Tidak ada suatu perbuatan bagi anak cucu Adam yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat itu selain daripada iraqatid dam, menumpahkan darah. Menumpahkan darah bukan darah manusia, ya.
Iya, harus membunuh orang jadi teroris itu jangan. Ya, menumpahkan darah ini darah kambing atau darah sapi. Nah, itu darah kambing atau darah sapi. Itu artinya hikmah yang pertama apa? Hikmah yang pertama ini adalah orang kalau berkorban maka dia telah mendapatkan nilai dari perbuatannya dia itu yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satu amalan yang terbaik selain daripada iraqatid dam, menumpahkan darah pada saat itu. Bangga kita. Ini kambing aku ini. Nah. Yang kedua, innaha la ta'ti yaumal qiyamah biquruniha wa azlafiha. Yang kedua, hikmah yang kedua. Jadi yang pertama tadi mendapatkan nilai ibadah yang sempurna, yang maksimal. Kemudian yang kedua hikmahnya adalah hayawan kurban yang kita kurbankan tadi itu nanti akan menjemput kita. Ya, akan menjemput kita, akan mendatangi kita. La ta'ti, ini pakai taukid, la ta'ti, pasti dia akan datang. Yaumal kiamati, pada hari kiamat di saat diperlukan. Ya. Bikuruniha wa azlafiha, dengan keadaan yang sempurna. Ketika kita berkorban seekor kambing, kambingnya itu ada tanduknya. Nanti di yaumil qiyamah akan datang kambing itu kepada kita juga dengan tanduknya. Tidak mungkin artinya tertukar. Aku semalam kurban ada tanduknya, kenapa di tanduknya hilang sebuting? Atau aku semalam yang jantan, kenapa yang datang jadi betina? Wah ini kenapa jadi kambing bencong ini datang ini? Jadi kalau kita berkurban dengan kambing yang bertanduk, nanti la ta'ti yaumal qiyamah bikuruniha, akan datang di hari kiamat kepada kita itu bikuruniha dengan tanduknya. Artinya tidak dihilangkan tanduknya. Wa azlafiha, kalau dia ada kukunya, dengan kuku-kukunya juga. Dengan kuku-kukunya. Kalau dia berkuku, ada kukunya. Sampai kuku-kukunya saja itu akan dikekalkan oleh Allah. Konon dalam riwayat dinyatakan itu akan menjemput kita di mana kita akan menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim, bukan jembatan Mahakam, ya, jembatan Shiratal Mustaqim. Yang jembatan Shiratal Mustaqim itu dia akan terlihat sesuai dengan amalnya. Kalau amalnya sedikit akan terlihat panjang dan susah. Kalau amalnya banyak akan terlihat mudah dan nyaman untuk dijalani. Begitu. Jadi gak semuanya memandang sama kayak kita memandang Sungai Mahakam dan Jembatan Mahakam kan sama. Ya, si fulan memandang itu ya sama segitu juga. Si fulan lagi ya memandangnya begitu. Tapi kalau nanti Shiratal Mustaqim berbeda-beda. Makanya kisahnya itu ada yang berjalannya itu ngesot, ada yang pakai kepala, ada yang pakai parut, ada yang pakai burit, ada yang pakai wajah. Nah itu, ada yang di pertengahan perjalanan itu jatuh, kalau jatuh ke jurang api neraka. Karena di bawahnya itu jurang api neraka di bawahnya, di atasnya jembatan. Ada lagi yang melihat jembatan itu lebih halus daripada rambut kita ini dipotong, dibelah 7. Rambut kita yang sudah halus, kecil, lembut ini dibelah 7 lagi, kayak apa itu? Ada yang seperti itu penglihatannya, tapi tidak semua. Ada lagi penglihatannya itu jauh betul, sampai diumpamakan dari jauhnya tadi itu datar 1000 tahun perjalanannya, turun 1000 tahun perjalanannya, naik 1000 tahun, kayak apa itu? Artinya memang seperti itu. Iya, penglihatan seseorang seperti itu, jauh benar gitu, sampai diperumpamakan jarak tempuhnya itu seperti itu. Ada lagi yang menyaksikan Shiratal Mustaqim itu tajam sekali, lebih tajam daripada pedang. Nah,
lebih tajam daripada tebak, daripada pedang. Bayangkan, ada yang melihat. Dan itu pasti akan melewati itu, kecuali orang-orang yang diprioritaskan. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Wa in minkum, dan setiap dari kalian itu illa wariduha, melainkan pasti akan diperjalankan di situ. Di mana? Siratal mustaqim. Allahu Akbar. Kok bisa iya? Kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Karena itu sudah menjadi ketetapan Allah, ketentuan Allah. Siapapun orang yang akan ke surga ataupun yang akan ke neraka harus melewati itu. Seperti mana orang mau ke seberang sana harus melewati jembatan. Mau jalan kaki kan, mau bersepeda motor kah, mau bersepedaan kah, mau beroto, ya tetap harus melewati situ. Kalau ada yang berkunjung ya silakan, bisa berkunjung di situ. Tengah-tengah paling tercalak. Begitu. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Sudah tidak bisa diganggu gugat lagi. Sudah diketuk palu. Sudah jadi ketetapan itu. Luar biasa. Hatman maqdiya. Tapi ya, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian takut. Jangan kalian khawatir. Wa nunajjil ladzina taqaw. Ya, akan aku selamatkan mereka orang yang takwa. Nah, pian ke-7 majelis, pian ke-7 sholawatan, pian ke-7 zikiran, pian ke-7 baca Quran. Ini akan menyelamatkan. Ya. Nunajjil ladzina taqaw. Aku, kata Allah, jangan takut ya. Aku yang akan menyelamatkan hambaku yang taat, yang takwa kepada aku. Ya. Kemudian wa nadzaru dzalimina jisiya. Kata Allah, aku akan membiarkan mereka yang zalim semasa di dunianya merangkak di atas jembatan Siratal Mustaqim. Bahasanya sambil menceleng begini terhadap orang yang zalim. Ya, kalau kafir di sini nggak dikisahkan lagi, sudah ke situ. Ya, ini orang yang zalim, ya, dia akan merangkak nanti di sana. Udah merangkak, kadang tinggal setengah meter lagi nih sudah dia. Dia tidak sadar, buritnya berlumuran darah, perut berlumuran darah, muka berlumuran darah. Tapi tinggal sedikit lagi sampai tiba-tiba tergugur. Apa ya? Dimakan sama neraka. Allah, tinggal sedikit lagi. Ya, kenapa? Tadi itu dia baik. Ujung-ujungnya kada baik. Jadi suul khotimah. Nah itu, dia sudah bisa berjalan merangkak, tinggal sedikit lagi tahu-taunya tergugur. Allahu Akbar. Bayangkan ya, dari atas gugur ke bawah, di sini apinya sudah membara. Ini tubuh dia. Gesah lagi dia sudah. Habis dia sudah. Allahu Akbar. Ya. Tapi orang yang takwa, kata Allah, aku akan selamatkan. Makanya diselamatkanlah dengan amalan kita. Ini kan tadi yang bertakwa akan aku selamatkan. Caranya bagaimana? Kita korban. Ya, korban di besok ini yang punya duit nih, sekarang bayangkan duit saya di BCA ada berapa, duit saya di Bank Mandiri ada berapa, duit saya di bank daerah ada berapa, di BPD kayaknya di BPD ada 20 juta deh, di BCA ada 100 juta. Wah, saya harus korban ini. Nah, jangan saya, karena itu takwa. Kalau kita nih, dari 100 juta diambillah 4 juta, nukar kambing yang bonol, berarti kita sudah takwa. Kambing itulah yang akan menyelamatkan kita kan.
nunajjil ladzina taqaw, kata akan aku selamatkan orang yang takwa. Ya, takwa itu diantaranya apa? Yaitu kita berkorban. Ini sebagian daripada amaliyah takwa. Nanti itu akan menyelamatkan kita. Begitu kita sudah, waduh, bagian aku kan nih, jadi malaikat gila nih kami itu. Waduh, kan apa di bawah neraka? Iya kah? Itukah yang namanya neraka? Duh, takutnya kok aja. Sudah takut-takut mundur-mundur. Bukannya maju, ini malah mundur-mundur ketakutan. Datanglah seekor kambing dari itu. Ya, Masya Allah. Hei, bosku, kejar kambing dari ini. Bosku, waduh, siapa ikam kok bisa kenal dengan aku? Ah, ada percaya. Bosku, makasih. Naik, makasih. Akan aku bawa ke seberang sana. Siapa kamu ini? Kenapa tidak ada di sini? Aku semalam kan ada besi kambing. Iya bosku, semalam kan tahu lah. Setelah bosku dengar ceramahnya Habib Muhammad, langsung esoknya ngambil duit ke Bank Mandiri lah. Langsung ngambil duit ke Bank BCA, ya lah, 4 juta, ingat nggak? Waktu itu langsung datang ke tempat penjualan kambing, pian cari yang gonol, yang tanduknya kayak ini, yang tinggi, ya aku ini dah. Ujar Rasulullah kan, bikuruni hawa azlafiha. Nih semalam tu kan berkuku, nah nih kuku masih ada. Terus kenapa ikam kesini? Aku akan membawa bosku ke sana, tenang aja, nggak usah takut. Pokoknya tahu aman. Ya, macam. Ayo naik. Langsung kita tunggak, kita pegang tuh. Ya, tanduknya dipegang. Ayo jalan. Oke bosku. Setubat aja sampai. Makanya dinyatakan dalam hadis itu, ada dalam riwayat dinyatakan kalbarqil khatib, seperti kilat menyambar. Tiba-tiba sudah sampai. Oh jadi kambing sudah pejam aja bosku. Iya aku pejam. Jangan lihat api aja. Kalau pas ada penyakit apa itu, kalau melihat ke bawah takut? Fobia. Hah? Penyakit apa? Wah itu kalau takut. Kalau usah bandang-bandang, pokoknya menjem-menjem, tiba-tiba sudah sampai. Bosku, apa? Turun bosku, sudah sampai. Wah, sudah sampai. Orang masih merangkak-rangkak begini. Ada yang ngesot. Kita sudah sampai, setubat aja. Terus, kayaknya aku hanya beberapa jam dah. Karena sudah sampai lagi, iyalah bosku, kan ada aku katanya. Itu jadi tunggangan kita. Loh, ini saya bukan apa namanya, bukan kisah aja. Memang ada hadisnya di sini, dalam hadis Rasulullah SAW, azimu dohayakum fa innaha ala sirati matayakum. Azimu dohayakum fa innaha ala sirati matayakum. Istimewakan tuh hayawan kurban kalian itu. Jangan yang ada penyakitnya ditukari mentang-mentang murah. Yang gonol yang harga 5 juta itu, itu. Ini kambing apa? Kambing Australia. Kambing. Kalau sapi tukar sapi apa? Lemosin. Lemosin yang gonol, yang leher beton tuh yang ada. Yang di sini udah kayak iwak apa itu? Ada iwak yang gini-gini. Apa? Iwak lohan. Ini sapi ada yang di sini kayak iwak lohan, gonol. Itu jadi limosin. Lebih bukan itu orang 7 kayak apa? Mungkin di sana 7 orang. 7 orang. Diibaratkan kendaraan itu kan ada yang muatnya 4 orang, ada yang muat 2 orang, ya kan? Kayak oto-oto Pareri itu kan muat 2 orang aja itu. Ya, tapi kalau oto-oto biasa kan 4 orang, ada yang sampai 6 orang. Nah, itu tergantung kendaraannya. Nah ini ada yang, mana nih bosku nih, ada 7 nih. Gonol gagah lagi, limosin kayak apa? Nah itu
yang kawan nukar limosin bib ulun ni hendak nukar bibai, ulun hendak berkorban ulun seorang, kuitan ulun jua, anak ulun jua, tapi ni hendak diantar kemana ulun kada tahu bibai. Nah, antar aja kawan ulun. Kada usah kali-kali. Alamatnya kada tahu bibai, takut ni saja. Nah, alamatnya Habib Muhammad di mana? Majlisnya di mana? Pesantrennya di mana? Mau dibawa ke pesantren boleh, ke majlis boleh. Kalau di sini sudah banyak, di sini banyak dibawa aja. Di Langgar As-Sabirin sudah kebanyakan, bawa ke majlis ulun sana. Kru ulun ini ada 60, jadi kalau kambing saikong aja masih kurang. Krunya aja 60, belum jamaahnya. Krunya aja 60 itu. Jadi kalau saikong aja kada cukup. Nah, kan kopian di satu keluarga ada 5, ada 4, masing-masing. Umpat dengan aku aja. Ada aja. Aku ada kendaraan seorang. Wah, ada kendaraan seorang masing-masing. Ada kendaraannya masing-masing. Nyaman itu. Yang istimewa harap kita nih sekarang lah. Sekarang ini kita lebih bergengsi mana? Pakai oto Pajero Sport atau pakai oto Karimun? Mana lebih bergengsi? Pajero lah. Titit Pajero Sport. Titit Fortuner. Wah, titit kalau gitu. Wuling. Yang hanya kan oto wuling ya. Wuling. Titit. Ini Karimun, titit Karimun. Jalan tapi. Nanti kendaraan gitu. Makanya ujar Nabi, azimu dhahayakum fa innaha ala sirati matayakum. Hadis. Istimewakan hayawan kurban kalian. Fa innaha, karena hayawan kurban yang kalian korbankan itu karena Allah, ala sirati matayakum, akan menjadi kendaraan kalian di saat kalian nyebrang siratal mustaqim. Itu ujar Nabi ini. Bukan ujar ulun, ujar Rasulullah. Masya Allah, itu akan menjadi kendaraan kita. Investasi akhirat. Jangan kendaraan di dunia aja kita tukarin. Kendaraan akhirat kita kada menukar ini. Orang berkendaraan semuanya. Ikan mana? Aku berjalan. Berjalan jauh-jauh. Aduh, apa ini? Sopan kan ya? Kawan kita semuanya tetangga-tetangga sudah nyaman di sana, sudah nyampe. Kita masih ngesot. Masih jauh. Sakit banget. Ngesot pulang. Kalau berjalan masih mending ngesot aja. Aduh, 1000 kilo aja jauh. 1000 kilo ini perjalanan 1000 tahun. Waduh, sakit kepala. Lebih baik korbankan 4 juta. Pokoknya esok datang ke bank kan. Keluarkan, jangan diandak di situ terus. Daripada hilang kena. Lebih baik diinvestasikan akhirat aja. Nukar sapi, nukar kambing, yang bono. Jangan halus.